Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel aku. Nama aku Anggi Martin dan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya umur 20 tahunan atau juga dalam bahasa Inggris disebut sebagai 20 somethings. Dan konten dari video ini aku ambil dari buku yang ditulis oleh McJ, yaitu judulnya adalah The Defining Decade. Nah, McJ ini adalah seorang psikolog klinis yang memiliki spesialisasi di bidang pengembangan diri manusia dewasa. Nah, dia menulis buku ini, dia melihat bahwa dekade 20 tahunan selama kita umur 20 sampai 29 akhir itu adalah umur-umur yang akan sangat mendefinisikan nantinya karir kita akan kemana, kehidupan kita akan kemana, percintaan kita akan kemana. Jadi menurut dia ini adalah masa-masa yang sangat krusial. Nah, oleh karena itu aku merasa bahwa karena aku sangat senang dengan bukunya, aku suka banget, dan di beberapa webinar-webinar yang telah aku isi sebagai pembicara, umumnya aku juga membawa konten dari buku ini. Jadi aku merasa bahwa orang harus tahu bahwa memang di umur 20 tahunan ini adalah umur-umur yang memang sangat krusial, sehingga kita perlu membuat progres yang besar. Nah, makanya aku bikin video ini. Aku merasa bahwa teman-teman perlu untuk mendengar hal ini, terutama bagi kita-kita yang ngerasa mulai bingung gitu ya. Kita habis ini mau kemana? Mungkin merasa ada quarter life crisis. Nah, di sini aku akan membahas tentang apa yang ditulis oleh McJ ini di dalam bukunya. Yang pertama, menurut McJ, umur 20 tahunan ini penting banget untuk mengatur strategi agar kita punya karir yang bagus di umur nanti, di umur 30 tahunan, 40 tahunan, 50 tahunan. Kenapa? Karena selama ini ada semacam anggapan di masyarakat bahwa umur 20 tahunan ini harusnya kita tuh have fun gitu ya. Misalnya umur 20-an awal itu adalah waktunya kita untuk bersenang-senang, punya banyak teman, ke acara ini, ke acara itu. Ada anggapan seperti itu di masyarakat. Tetapi anehnya adalah orang menganggap bahwa di umur 30 tahunan atau 40 tahunan orang tuh harus sukses gitu. Maksud sukses adalah dia harus punya misalnya rumah yang bagus atau punya karir yang bagus dan sebagainya. Tapi aneh ya, 20 tahunan itu dianggap sebagai masa-masa untuk have fun, masa-masa lajang untuk mencari hal di dunia ini yang menyenangkan. Tetapi di umur 30 tahunan atau 40 tahunan tiba-tiba harus bisa bagus gitu karirnya. Nah, gimana bisa di 30 tahun sampai 40 tahunan, 50 tahunan tiba-tiba kita sukses di kerjaan kita, padahal di selama 20 tahunan tuh kita gak ada kerjain apa-apa, kita cuma have fun doang, seneng-seneng kesana kesini tanpa mikirin hal-hal yang nanti akan kita lakukan di umur 30 atau 40 tahunan, karena dianggap settling down, kayak ya yalah ngapain mikirin kerjaan banget sekarang, karena nanti kan 30 tahunan bisalah mikir ke sana. Nah, menurut dia ini adalah anggapan yang salah, karena di masa 20 tahunan ini justru kita akan meniti karir kita dari awal, karena decision making yang kita buat sekarang, pilihan-pilihan yang kita buat sekarang, terutama di masalah karir, ini adalah bab awal di buku dia tentang karir, itu akan sangat berpengaruh ke kehidupan kita nantinya. Karir kita bagaimana di umur 30 atau 40 tahunan itu ya bergantung pada apa yang kita kerjakan di umur 20 tahunan. Nah, mungkin di sini aku lebih berbicara tentang karir karena sepertinya ya followers aku atau subscribers aku di sini kan banyaknya ngikutin aku karena bagian education atau bagian belajar dan karir. Jadi aku akan fokus ke sana. Tapi sebenarnya bukunya McJ ini ya juga lumayan luas ya, bukan ngomongin karir doang, karena dia juga ngomongin tentang diri seseorang, personal, terus juga tentang percintaan juga dibahas. Balik lagi ke karir, menurut McJ itu di masa 20 somethings, di masa umur 20 tahunan, itu adalah masa yang tepat untuk kita mencari networks yang bagus, untuk membuat CV yang ya mulai bagus lah ya, meniti karir kita agar CV kita tuh kelihatan ya progresnya bagus, dan terutama adalah untuk membuat diri kita itu merasa oke dengan diri kita sendiri, dengan progres yang kita lakukan. Nah, untuk masalah networking, apa sih tips dari McJ? Menurut dia yang bisa kita lakukan, yang penting banget adalah
untuk menyiasati weak ties. Nah, apa itu weak ties? Weak ties adalah ikatan yang lemah. Maksudnya adalah di umur 20 tahunan ini bisa banget kita itu nge-reach out ke teman-teman kita yang selama ini ikatannya itu lemah. Maksudnya ikatannya lemah adalah dia itu bukan teman dekat kita. Karena kalau kita punya sahabat yang satu circle, itu kan strong ties kita ya, ikatan kita yang kuat. Nah, biasanya cara berpikirnya, terus juga koneksinya, informasi yang didapatkan itu udah hampir sama. Makanya kita ya stay sama strong circle ini karena ya memang sering ketemu, terus juga exposure ke informasi kurang lebih sama. Nah, menurut dia yang bisa menjadikan kita itu punya network yang bagus gitu, misalnya kita lagi nyari kerjaan di umur 20 tahunan, justru si weak ties ini. Nah, ini juga sering dibahas ya teman-teman ketika buku-buku itu menjelaskan tentang networking antar manusia. Jadi ada yang namanya weak ties ini. Nah, ikatan yang lemah ini bisa mendatangkan kita informasi-informasi baru yang tidak kita miliki atau yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita atau strong ties kita. Makanya weak ties ini bisa datang misalnya dulu pernah lomba sama seorang teman di masa SMA gitu atau di masa perkuliahan, terus ya nggak teman deket nih, kayak ya udahlah beda jalur gitu, tapi kemudian dia nge-reach out ke kita. Nah, itu biasanya dia ada informasi-informasi tertentu atau dia punya kenalan tertentu yang bisa mendatangkan benefit bagi kita. Selain itu, dia juga membahas mengenai identity capital. Maksudnya adalah modal identitas kita, di mana kita itu bisa ya kayak menjual diri kita nantinya gitu untuk karir kita. Karena di umur-umur segini nih banyak banget yang sedang melewati fase quarter life crisis. Ya, aku dan teman-temanku tentu saja juga merasa hal yang sama ya, apalagi bagi kita-kita yang udah mau lulus, mau transisi ke pekerjaan gitu, itu biasanya sering mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan skill, apa yang bisa kita jual gitu dari kita, gimana caranya kita dapat sebuah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini dia, menurut dia justru dengan adanya quarter life crisis, ketika kita sedang mempertanyakan diri kita, justru ini adalah momen yang tepat untuk mengajak diri sendiri berpikir dan mengevaluasi nih, kira-kira selama ini kita kuatnya di mana dan lemahnya di mana. Karena dengan cara kita mengetahui diri sendiri, kita akan tahu kira-kira modal identitas kita tuh ada di mana, yang bisa menjadi identity capital tadi, yang ketika orang datang ke kita, mereka itu mau merekrut kita atau mereka itu mau menjadikan kita sebagai network mereka melihat kita sebagai valuable person, seperti itu. Sebagai seorang psikolog klinis, di buku ini McJ banyak membawa cerita-cerita kliennya yang datang ke dia dalam session terapi gitu. Jadi di sini dia banyak bercerita tentang orang-orang yang stres di masa umur 20 tahunan atau justru menganggap bahwa sekarang kayaknya aku nggak harus ngapa-ngapain nih karena umur aku masih 20, ini masa muda yang harus aku enjoy dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu anggapan dari klien dia. Jadinya apa? Jadinya mereka nongkrong-nongkrong doang, terus kerjaannya juga nggak tetap, identity capitalnya itu jadinya rendah karena selama ini tidak berusaha benar-benar untuk mendalami skill atau passion di bidang tertentu. Menurut McJ, justru di umur 20 tahunan inilah kita perlu mulai bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau setidaknya kita berusaha untuk mengarahkan diri kita ke arah sana. Nah, selain di bagian karir seperti yang dari tadi udah aku ngomongin, dia juga membahas tentang love life, tentang personal struggle. Jadi misalnya nih, kalau untuk diri sendiri gimana caranya agar di umur 20 tahunan itu udah mulai mengarahkan diri kita ke hal-hal yang memang bermanfaat tapi juga membuat kita senang, karena kita kejar bukan hanya untuk menyenangkan orang tua atau untuk menyenangkan orang di sekitar kita, tapi memang kita enjoy melakukan hal itu agar tidak mengalami poin-poin krisis yang lebih dalam di umur 20 tahunan. Nah, video ini mungkin hanyalah membahas bagian kecil dari apa yang ditulis oleh McJ di bukunya The Defining Decade. Kalau misalnya teman-teman ingin membaca bukunya, aku sarankan, apalagi yang
baru menginjak umur 20 tahun nih, agar masa 20 tahunannya itu tidak diliputi rasa penyesalan. Nah, untuk nge-wrap up, sebenarnya intinya cuma satu, bahwa decision making yang kita buat selama umur 20 tahunan, selama kita 20 somethings, pilihan-pilihan yang kita buat itu akan berdampak sangat besar ke kehidupan kita di masa selanjutnya, di umur 30 tahunan, 40 tahunan, 50 tahunan, dan selanjutnya. Karena di masa inilah, 20 tahunan ini, kita mulai menata kehidupan kita dengan serius ya, atau setidaknya langkah awal kita untuk kehidupan yang lebih serius nantinya. Nah, ini dia akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita buat di umur 20 tahun ini perlu terus kita evaluasi, apakah memang akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita nantinya, atau justru kita hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, dan buang-buang uang doang nih selama umur 20 tahunan. Nah, ini menurut aku menjadi pertanyaan yang cukup bagus gitu ya untuk mengevaluasi diri kita selama ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan pikir bahwa orang di umur 20 tahunan harus bisa sukses, harus bisa ini itu. Enggak ya, justru di umur 20 tahunan inilah kita baru memulai progres kita. And that's okay, karena semua orang juga punya timeline yang berbeda. Mungkin ada yang di umur 22 tahun udah kelihatan banget suksesnya, tapi ada juga yang di umur 29 tahun baru mulai nih kelihatan karirnya gimana, kehidupan personalnya mulai lebih baik di situ. And that's okay, just focus on your timeline, but please understand that your 20 somethings really matter. Itu dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe ke channel aku untuk membahas lebih banyak hal-hal seputar pengetahuan tentang productivity dan juga tentang education. Jangan lupa like video ini, comment down below, and subscribe. Kalau bisa juga nyalain tombol bell. Bye bye, see you on my next video.